Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau melakukan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah berkorban memberikan nyawanya bagi kita semua. Selayaknya pagi hari ini kita boleh menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa. Mari kita menyiapkan hati kita pagi hari ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Pengorbananmu sempurna, terlalu besar kasih-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Selayaknya pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk mengingat kembali segala pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Menyadari Tuhan, kami hanyalah debu dan tanah Tuhan, namun kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau memberikan Tuhan pengorbanan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengampuni Tuhan segala kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, pengorbanan yang Tuhan berikan untuk menebus segala kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah Jumat Agung kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarkan perkenanan Tuhan, kelayakan Tuhan boleh ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sambung dengan pujian kita. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh senantiasa dimampukan, untuk kita boleh senantiasa dikuatkan, menyadari kita tahu pengorbanan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat
kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yakin dan percaya kekuatan Tuhan ada buat kita pagi hari ini. Kita yakin Dia adalah Allah yang selalu memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Terlalu besar kasih Tuhan yang Dia berikan buat kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita mau merenungkan segala kebaikan dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bolehkan pujian ini kembali dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat Dan Engkau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia kasih dan berharga. dan berharga. Kita mengatakan sama-sama, sungguh besar, Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan yang Tuhan. Kau pikirkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selami bagiku, sungguh indah. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh indah Tuhan, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terlalu dalam Tuhan, apa yang Engkau buat dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat setiap keberadaan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan kepadamu Bapa. Sebelum kami jauh Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan, ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Ampuni segala Tuhan, apa yang sudah kami lakukan melalui hidup kami Tuhan, yang banyak mengecewakan hati-Mu. Ubahkan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh dimampukan Bapa.
karena itu adalah Allah yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini seluruh umat Kristiani memperingati hari Jumat Agung. Minggu kita akan merayakan hari Paskah. Jadi bedanya kalau Jumat Agung itu hari kematian, nanti Minggu Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita masih ibadah online. Minggu depan, maksudnya minggu ini, Paskah kita akan mengadakan ibadah onsite. Saya akan bacakan dulu pembacaan Alkitab pada hari Jumat Agung ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Meskipun begitu, salah seorang dari antara mereka menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan seketika itu juga mengalirlah darah dan air. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Hari ini, hari Jumat Agung ini, temanya adalah Longinus. Longinus. Siapa itu Longinus? Apa perannya? Nah, kita akan bersama-sama melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara. Longinus ini adalah nama perwira yang tadi kita baca dari Injil Yohanes pasal 19. Bahkan dalam Injil Markus pun itu dicatat dari pasal 15 ayat 39, bahkan dia berseru, sungguh ia adalah atau Yesus adalah anak Allah. Nah, Longinus ini adalah seorang perwira dari prajurit Romawi. Perwira ini kepala pasukan dari prajurit Romawi yang menombak saat Yesus tergantung di kayu salib. Saudara, Longinus ini pada situasi kondisi ketika dia ada di Bukit Golgota, saat itu memang matanya tuh hampir buta. Bahkan ketika dia ingin menombak Yesus pun, dia perlu dengan cermat untuk memastikan jangan sampai salah untuk menikam lambung Yesus. Nah, saudara-saudara, Longinus ini orang yang telah menombak lambung Yesus saat ia tergantung tak berdaya di kayu salib. Kalau kita lacak jati diri persis si perwira sebenarnya memang tak diketahui pasti. Tetapi kesaksian hidupnya sangat luar biasa sehingga gereja mencatat perjuangannya karena ia kemudian menjadi pengikut Yesus Kristus. Kemudian kalau ditanya mengapa lambung yang harus ditombak? Penombakan lambung, saudara, adalah prosedur standar yang selalu dilakukan oleh komandan Romawi saat memimpin prosesi hukuman penyalipan. Jadi ini adalah hak seorang komandan. Prajurit nggak boleh. Kemudian apa alasannya? Alasannya, saudara, orang yang telah tak berdaya di kayu salib bisa jadi ia hanya pingsan. Kemudian tentara yang mengawal prosesi tentu tak mau bertindak ceroboh dengan meninggalkan si pesakitan begitu saja. Bisa jadi kemudian saat semua orang telah pergi, mereka beranggapan bahwa muridnya atau pengikutnya ini akan datang menolong dan menurunkan dari kayu salib. Itu sebabnya untuk mencegah kemungkinan yang disalib hidup lagi,
sekaligus juga guna mempercepat kematian yang disalib. Nah, bila ianya pingsan, maka lambung harus ditombak. Nah, itu prosedurnya, saudara. Rupanya setelah melihat Yesus sudah lemah, tak berdaya, maka kepala pasukan atau perwira Romawi ini meminjam hasta dari prajurit atau bawahannya. Kemudian perwira ini atau Longinus mulai mendekati ke tiang salib yang ada Yesus. Nah, hasta adalah tombak khas prajurit infanteri Romawi. Itu diambil dari bahasa Latin. Panjangnya sekitar lengan orang dewasa, terentang penuh lebih sedikit. Nah, prajurit pemakainya disebut hastati. Pasukan hastati biasanya juga membawa pedang yang disebut dengan gladius. Dan pedang itu diselipkan di pinggang, kemudian tangan kanannya menenteng tameng yang dinamakan skutum. Nama hasta ini bukan hasta lengan ya, dari bahasa Sanskerta. Biasanya juga dipakai untuk mengukur panjang. Di beberapa daerah masih dipakai hingga saat ini. Kita pernah mendengar misalnya kata-kata panjang tanahmu berapa hasta atau berapa tombak. Itu pemahaman tentang hasta. Kalau kita kembali ke tokoh yang namanya Longinus, saudara ya. Nah, Longinus ini setelah dia memegang hasta, kemudian ia berdiri tepat di bawah salib Yesus. Kemudian Longinus dia harus mendekat, sangat mendekat dengan salib di mana Yesus ada, agar ia tak salah sasaran. Maklum, penglihatannya bermasalah, matanya sakit dan sejatinya ia nyaris buta. Kepala pasukan, matanya dia nyaris buta. Sejenak, maksudnya Longinus ini, ia mulai mengedip-ngedipkan matanya. Dia berusaha untuk melihat secara fokus, lebih fokus. Setelah yakin, barulah kemudian Longinus, tombak yang dia pegang itu dia hujamkan ke lambung Yesus. Maka otomatis baja tombak itu yang tajamnya itu bukan main, langsung menancap masuk ke lambung Yesus. Dan darah bercampur air langsung muncrat keluar. Nah, percikan darah dan air ini diantara juga menciprat mata Longinus. Secara refleks, Longinus dia mundur, kemudian sambil dia mengusap matanya. Kemudian ia mendongak melihat Yesus yang sudah lambungnya ditombak itu, saudara ya. Dan seketika juga ia merasakan keajaiban pada matanya. Aneh, luar biasa. Yang tadinya dia merasa agak buram ya, karena nyaris mata berbuta. Justru sekarang setelah matanya itu kecipratan darah bercampur air, darahnya siapa? Darahnya Yesus Kristus. Maka penglihatannya menjadi terang benderang. Spontan mulutnya kemudian mengucapkan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saya bisa melakukan cek and dicek nanti dari Injil Markus pasal 15, itu ayat yang ke-13, ayat yang ke-39. Ucapannya demikian mantap hingga Longinus termasuk dalam hitungan sebagai orang yang percaya pertama kali akan kekudusan Yesus Kristus. Saudara, yang perlu juga dicatat, luka di lambung Yesus adalah luka yang kelima. Luka yang kelima atau terakhir. Yang pertama apa? Yang pertama adalah luka di punggung Yesus setelah dicambuk 39 kali.
Kemudian yang kedua, luka di kepala karena ditancapkan mahkota duri, gitu ya, mahkota dari anyaman tanaman berduri. Kemudian luka berikutnya adalah telapak tangan dan kakinya. Nah, yang kelima adalah lambung ketika ditombak oleh Longinus. Bapak Ibu Saudara, meski melewati berbagai penyiksaan, tetapi tak ada tulang-tulang Yesus yang diremukkan. Memang sebelumnya ada seorang prajurit yang sudah mengambil martir besar yang tadi digunakan untuk memaku tangan dan kaki. Kemudian martirnya siap meremukkan tulang kering Yesus. Tetapi seorang prajurit lain mencegahnya, dan hal ini tepat seperti nubuatan para nabi yang hidup sebelum Yesus Kristus, bahwa tubuhnya akan disalibkan tetapi tulangnya tak ada yang diremukkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Jumat Agung justru peristiwa yang luar biasa mendatangkan mukjizat bagi siapa? Seorang tokoh yang bernama Longinus. Dari seorang yang berbuat jahat dan dosa kepada Yesus, tetapi dalam peristiwa itu Yesus memberikan mukjizat untuk kehidupannya. Dan disitu dia menyadari lewat ucapannya dan berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kesembuhan ajaib pada penglihatannya, kemudian Longinus melakukan perubahan drastis dalam hidupnya. Setelah peristiwa jual duta itu, ia melakukan perubahan drastis dalam kehidupannya. Ia keluar dari dinas militer, meninggalkan kepercayaan Romawi kuno yang masih menyembah berhala. Ia mulai mempelajari ajaran cinta kasih yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dia mulai mengalami proses pembelajaran tentang ajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Kemudian setelah mantap, ia banyak belajar. Artinya dia diperlengkapi. Tentunya ia tekun dalam doa. Setelah pertobatannya, ia tekun dalam doa, tekun membaca kitab suci. Setelah diperlengkapi, kemudian ia mulai mewartakan kabar tentang ajaran Yesus, kabar Injil, saudara. Ia mulai berkeliling sekitar Yunani, Turki untuk mewartakan kabar keselamatan. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan untuk semua orang. Longinus berkelana ke berbagai kota yang mana penduduknya masih menyembah berhala. Kerap kali Longinus mendapat penolakan keras, dan memang akhirnya kemudian ia ditangkap di kawasan dataran tinggi Turki yang bernama Kapadokia. Ya, di sini ia mengalami siksaan. Ya, teringat bagaimana juga Yesus mengalami siksaan. Ya, giginya dicabut paksa, lidahnya dipotong. Nah, dalam ketidakberdayaannya, Longinus diteguhkan untuk tetap mewartakan kabar keselamatan. Di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai sekarang tombak Longinus masih tersimpan di Basilika Santo Petrus di kota Vatikan. Ya, tentunya untuk mengenang bagaimana seorang kepala pasukan Romawi yang sempat menombak lambung Yesus mengalami mukjizat. Dia bertobat, kemudian dia mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat.
kemudian dia mewartakan kabar Injil. Nah, tombaknya dijadikan saksi hidup. Di mana saudara? Di Basilika Santo Petrus di kota Vatikan sampai sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, peristiwa Jumat Agung saat Yesus mengalami kematian, Yesus masih memberikan mujizatnya. Bukan hanya pada saat Yesus hidup. Ya kan banyak terjadi mujizat kalau saudara sering mendengar khotbah, membaca Alkitab. Tapi saat dia mengalami situasi, katakanlah di sini saat kritis mengalami kematian, Yesus masih memberikan mujizatnya. Dan bukankah seharusnya ini mengimani dan mengimani kita? Pertama, dalam Yesus ada keselamatan. Yang kedua, mujizat itu masih ada. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, Longinus, seorang yang tadi tidak percaya, bahkan membenci, bahkan kemudian berbuat jahat. Ya, bukan hanya karena perintah tentunya dari atasannya, tapi dia memang belum mengenal Yesus. Tapi setelah kemudian mengalami mukjizat, saudara, matanya yang tadinya hampir buta kemudian menjadi terang benderang, karena ketika dia tombak lambung Yesus, darah bercampur Yesus, darah dan air yang Yesus miliki itu kemudian menciprati matanya, dia rusak, dia mengalami mukjizat. Disitulah dia bertobat. Oh benar, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Pada hari ini, kalau kita sudah mendengar tentang pesan kebenaran firman Tuhan ini, mujizat masih ada. Dalam situasi apapun, di dalam Yesus pasti ada jawaban. Inilah Bapak Ibu Saudara, berita Jumat Agung yang telah kita dengar, bahwa Longinus dia bertobat, kemudian dia dipulihkan, mewartakan kabar keselamatan, bahwa dalam Yesus ada mujizat. Amin. Berbagai setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mewartakannya. Amin. Sekarang kita akan sama-sama untuk menikmati sakramen perjamuan kudus. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri, roti dan anggur. Kita sama-sama saat teduh. Nah, jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri, mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Saya bacakan demikian pesan Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Yesus Kristus, itulah yang telah kuajarkan kepadamu. Yaitu pada malam ketika Yesus dikhianati, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkan roti itu dan bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita kembali mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Saya bacakan demikian pesan Tuhan. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami menikmati sakramen perjamuan kudus. Sekaligus kami memperingati hari Jumat Agung, bahwa Engkau mati untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, layakkan kami untuk kami tetap menjadi anak-anak-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan warta gereja dulu. Yang pertama, berita sukacita bahwa minggu ini kita akan melakukan ibadah onsite. Nah, ibadah onsite kita adalah sekaligus luar biasa adalah ibadah Paskah. Jadi ibadah Paskah ini kita akan mengadakan onsite jam 6 pagi. Jangan lupa. Kemudian yang kedua, Paskah sekolah minggu. Jangan lupa Bapak Ibu. Anak-anak kita berikan kesempatan mengikuti merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu hari Paskah sekolah minggu pada jam 9 pagi. Nah, doakan semua kiranya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, terima kasih untuk dukungan saudara di mana renovasi gereja dan pastor telah selesai. Kita bisa untuk mengadakan ibadah onsite kembali pada hari Paskah. Tuhan berkati saudara yang mendukung dalam doa, yang mendukung dalam dana. Doa saya, Tuhan selalu memberkati saudara. Baik, selamat hari Jumat Agung. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Hari ini Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa peristiwa Jumat Agung bukan hanya peristiwa Engkau telah menyelamatkan dosa-dosa kami, tetapi juga kami perlu mewartakan kabar baik bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa-dosa kami. Mampukan kami, ajarkan kami untuk bisa belajar seperti Longinus. Terpujilah namamu. Maka ibadah Jumat Agung ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang, sudah dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang sudah berkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati.